Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini, saya sangat senang sekali mendapatkan izin dari Dio Seta. Beliau menuliskan sebuah kisah yang cukup kelam, Imah Leuweung. Tumbal ini takkan pernah selesai. Untuk teman-teman yang pengen tahu tulisan apa saja yang dituliskan oleh Dio Seta, juga akun YouTube dan Twitternya, saya sudah sertakan linknya di box deskripsi. Untuk teman-teman, mohon di follow ya, dan di subscribe juga untuk akun YouTube-nya. Seperti apa kisah dari Imah Leuweung ini? Yuk, kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Imah Leuweung. Tumbal ini takkan pernah selesai. Karya dari Dio Seta. Sudah 1 minggu aku tinggal di kampung ini. Kampung Sukmaraya yang terletak di kaki Gunung Gede. Sebenarnya tujuanku kesini adalah untuk mengurus berkas-berkas untuk persiapanku melamar kerja di kota asalku, di Jogja. Dulu aku sempat tinggal cukup lama di sini, sampai akhirnya aku pulang ke Jogja dan belum sempat merubah berkas kependudukanku. Perkenalkan, namaku Danan Jaya Sambara, panggil Danan saja. Setelah lulus, aku bekerja di pabrik gula pamanku di area Klaten. Namun, karena suatu hal, aku memutuskan untuk tidak bekerja lagi di tempat itu dan mencoba melamar di perusahaan swasta. Di kampung ini, aku tinggal di rumah budeku, sebuah rumah di perkampungan yang cukup padat, dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun kampung ini. Bahkan, saat ini pun, aku masih menatapnya dengan ditemani secangkir kopi pahit dan sebatang rokok. Tiba-tiba suara seorang ibu yang lewat memecah lampunanku. "Masuk sudah mau maghrib." Dan saya jawab, "Nggih bu, maksudnya iya bu." Lupa saya kira masih di Jogja, ternyata saya sedang tidak di Jogja, jadi bahasanya beda ya. Terus ibu itu berkata lagi, "Masnya bukan orang sini ya?" "Iya bu, saya dari Jogja," balasku. "Mas, di kampung ini kalau sudah maghrib langsung masuk rumah ya, jangan keluar-keluar, habis ada insiden," cerita ibu itu. "Iya bu, sudah dibilangin juga sama bude, terima kasih diingatkan," balasku. "Mangga pamit ibu itu." Cerita ini memang sudah menyebar di seluruh kampung. Sudah hampir 1 bulan dibuat aturan tidak tertulis bahwa setelah maghrib warga dilarang keluar rumah. Berdasarkan cerita warga, sempat ada kejadian misterius di mana seorang anak hilang di kampung ini dan ditemukan tak bernyawa di pinggir sebuah sumur dengan kondisi tidak utuh, seolah diserang oleh hewan buas. Selain itu, ada saksi juga seorang pemuda yang diserang sesosok makhluk besar saat sedang berjaga malam. "Punten, Mas Danan sudah siap?" panggil Kang Asep, salah satu warga desa ini. "Sudah Kang, sebentar," jawabku. "Malam ini kita sudah janjian untuk melakukan sisir kampung bersama beberapa warga di sini. Budi Ranti memang memintaku untuk membantu warga sini menyelesaikan masalah yang membuat desa ini menjadi sangat mencekam." "Yang ikut berapa orang Kang Asep?" tanyaku. "Hari ini cuma kita bertiga Mas. Begitu saya info Mas Danan mau mengecek ke Imah Leuweung, yang lain gak mau ikut," jawab Kang Asep. "Ya udah, gak apa-apa, toh kita cuma ngecek aja. Satu lagi siapa?" "Pak Kuswara, itu lagi ngabisin rokok dulu," lanjut Kang Asep. Pak Kuswara adalah salah satu sesepuh desa sini. Dia biasa dipercaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hal gaib di desa ini. "Malam Pak Kus,"
Sapaku. Malam Mas Danan, sudah persiapan? Balas Pak Kuswara. Sudah Pak, semoga nggak ada halangan yang berarti. Ini coba Mas Danan pegang. Nanti dibalikin ke saya setelah kembali dari Imah Leweng. Perintah Pak Kuswara sembari memberikan sebuah kujang kecil. Saya tahu dengan jelas bahwa ini adalah pusaka. Yang saya khawatirkan, jangan sampai energi di kujang ini bentrok dengan energi yang ada pada saya. Namun saya tetap menerimanya, karena Pak Kuswara pasti punya tujuan menitipkan benda ini pada saya. Imah Leweng adalah sebuah rumah yang lokasinya berada di tengah hutan di pinggir kampung. Dulunya rumah ini adalah tempat singgah untuk para pekerja di kebun karet yang berlokasi tepat di sisi belakang hutan ini. Semenjak perkebunan sudah tidak beroperasi, tempat ini sangat tidak terawat. Saat sampai di perbatasan kampung, kami tidak melihat lagi jalan setapak, kecuali rumput-rumput yang setinggi mata kaki. Di depan kami ada hutan dengan pohon jati yang menjulang tinggi. Kondisi jalan yang gelap dan sunyi memaksa kami untuk berjalan lebih hati-hati. Mas Danan, masih mau lanjut? Tiba-tiba suara Pak Kus memecah keheningan. Sepertinya Pak Kus sudah sadar dengan kondisi di sekitar sini. Aku menengadahkan kepala dan melihat kondisi sekeliling hutan ini. Sialan, umpanku dalam hati. Rupanya rasa gelisahku disadari oleh Kang Asep. Emangnya ada apa Mas Danan? Tanya Kang Asep penasaran. Pocongan, jawabku. Astaga Mas Danan, kenapa diomongin sih? Keluh Kang Asep sambil mengernyitkan mukanya. Lah kan Kang Asep yang nanya, ini juga baru sedikit. Kayaknya semakin malam semakin banyak yang bakal muncul. Lanjutku. Jadi masih mau lanjut Mas Danan? Tanya Pak Kus lagi. Segini banyak makhluk yang jagain tempat itu. Pasti ada sesuatu yang besar di sana. Kita lanjut dulu gimana Pak? Kang Asep kalau nggak kuat tunggu di sini dulu aja. Lanjutku. Enak aja, Mas Danan jangan bercanda. Masa saya ditinggal di sini sama makhluk-makhluk itu? Balasnya dengan kesal. Ya sudah, kita pasang perlindungan dulu. Perintah Pak Kus. Segera Pak Kus duduk bersila dan membacakan beberapa amalan yang ku kenal adalah ilmu perisai batin. Tak ketinggalan, aku pun mengambil posisi yang sama dan merapalkan ajian muksa pangreksa dengan tujuan menutupi kami bertiga dari niat jahat makhluk yang ada di sini. Kami melanjutkan perjalanan. Pepohonan dan semak belukar semakin lebat menghalangi jalur yang kami lewati. Hanya suara angin dan langkah kaki yang terdengar saat ini. Badai angkat ke mana? Mendadak suara seorang perempuan mendekati kami. Jelas saja kami tidak menghiraukan suara itu. Kami mempercepat langkah kaki dan sebuah rumah gubuk tua yang hampir tak berbentuk mulai terlihat. Sekali lagi terdengar suara dari semak-semak. Naon anu anjen lakukan di dia? Suara wanita itu terdengar lagi, namun disertai suara semak-semak yang tersibak seolah dilewati hewan hutan. Kami pun menoleh dan apa yang kami lihat? Sesosok wanita dengan wajah yang tak berbentuk dengan bola mata yang tidak lagi di tempatnya. Naudzubillah min dzalik. Rambutnya terurai di tanah dengan tubuh bawah berbentuk ular dengan sisik berwarna hitam. Seketika aku kembali merapalkan amalan-amalan untuk mengusir makhluk itu dari sini. Namun sebelum selesai makhluk itu mengatakan, "Urang henteu maksad nganyeri, anjeun ngan ukur ingatkeun." Ucap makhluk itu. Bruk, suara Kang Asep jatuh terduduk. "Naon eta sia?" teriak Kang Asep yang mukanya mulai pucat. Kukira hanya Pak Kus dan saya yang bisa melihat makhluk-makhluk ini. Entah kenapa siluman ini bisa dilihat sama Kang Asep. Perjalanan kami dilanjutkan dengan sedikit gangguan-gangguan. Namun akhirnya kami sampai juga di lokasi yang kami tuju, Imah Leweng. Sekilas bangunan ini seperti tidak pernah didatangi oleh manusia lagi. Atapnya yang bolong, kayu-kayu yang jatuh termakan rayap benar-benar membuat orang tidak peduli dengan bangunan ini. Aku memberanikan diri memasuki pekarangan rumah tersebut. Alangkah terkejutnya. Puluhan, tidak mungkin lebih. Makhluk putih yang mengganggu kita sepanjang perjalanan tadi muncul berkumpul di sini mengepung kami. Ya,
itu pocong. Aku sedikit gentar. Belum pernah aku melihat pocongan sebanyak ini di satu tempat. Bukan masalah hantu pocong ini, tapi makhluk apa yang ada di dalam rumah itu sehingga bisa memiliki tumbal sebanyak ini. Aku merasa belum siap. Namun lain dengan Pak Kus. Dia hanya memandangku dan memastikan keputusanku. Kemampuan Pak Kus jelas mumpuni, tapi untuk mengurus semua ini selalu beresiko. Oleh karena itu, aku tetap dibutuhkan. Jangan nekat, Mas, peringat Pak Kus dari belakangku. Aku tetap berusaha maju dan para pocong itu mendekatiku. Kakiku dicengkram oleh makhluk yang aku sendiri belum sempat melihat bentuknya. Tetesan liur dari wajah yang tak terbentuk menetes di telapak tanganku. Rasa gatal yang tak tertahan muncul dari bekas liur itu. Segera aku melindungi diri dengan amalan penyembuh luka gaib dan membakar makhluk itu. Namun jumlah mereka yang tidak terhitung tidak memberiku ruang. Pak Kus mengeluarkan pusaka berbentuk mata panah yang segera ia bacakan doa dan melemparnya ke tanah. Sontak, setengah dari makhluk itu terbakar dan menghilang. Rupanya benar. Di bawah tanah ini terkubur puluhan mayat yang kemungkinan mereka para pekerja kebun karet yang menghilang. Ucap Pak Kus. Bagaimana dengan Kang Asep? Dia bersembunyi di dekat Pak Kus. Tidak ada makhluk yang menyerangnya. Kemungkinan ia juga dibekali pusaka oleh Pak Kus. Tidak terima dengan serangan Pak Kus, sesosok makhluk bertubuh ular mencoba menyerangku dan melilitku dengan ekornya. Sah maneh, wani ngaganggu tempat iya, ucap makhluk itu sambil melilit tubuhku. Badanku mulai lemas. Rupanya siluman ini bukan siluman biasa. Bisa jadi makhluk inilah yang meminta tumbal sebanyak ini. Aku membaca ajian pembakar, tapi makhluk itu tidak bergeming. Amalan pedang pun nampak tidak berguna untuk makhluk ini. Pak Kus mencoba membantuku, namun ia disibukkan oleh puluhan makhluk halus dari seluruh penjuru hutan yang menyerang bersamaan. Nampaknya tidak ada pilihan lain. Aku melepaskan sukmaku dari raga dan menyerang siluman ular itu dengan keris pusaka yang telah menyatu dengan sukmaku. Makhluk itu kesakitan dan teriak dengan suara yang hampir terdengar ke seluruh hutan. Makhluk itu terlihat sangat marah. Belum sempat aku kembali ke ragaku, siluman jahanam itu menggigit pergelangan tanganku dan menariknya hingga terputus. Sialan! Teriakku sambil berusaha menyatukan ragaku. Aliran darah segar membasahi bajuku dan meneteskan darah yang tidak sedikit. Rasa sakit yang tak tertahan membuatku terguling di tanah. Mas Danan! Teriak Kang Asep yang segera berlari ke arahku. Pak Kus menyusul Kang Asep, namun sebelum sampai di tempatku, sebuah pukulan dari makhluk raksasa menghempasnya hingga terguling. Kang Asep mencoba mengikat lenganku, namun siluman ular itu merebut dan melilitku. Aku mencoba kemungkinan terakhir, menarik keris itu dari sukmaku dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Mendadak langit menjadi gelap. Hujan turun begitu deras dan muncul sesosok makhluk, seorang kakek tua bungkuk berambut putih yang panjang, tergerai menembus rintikan hujan. Depok bosok pancan asu. Ono apa kowe nyeluk? Ucap makhluk itu. Nyuwun pangapura Mbah. Kula nyuwun pitulung, ucapku dengan berusaha sekuat tenaga. Kakek tua itu tertawa seperti orang gila, berlari dengan tangan di bawah seperti anjing dan menghampiri siluman ular yang melilitku. Belum sempat siluman itu berbicara, kakek tua itu segera memasukkan tangan ke mulut siluman itu dan merobeknya dengan keji sambil tertawa. Tidak puas sampai di situ, ia mengambil badan siluman itu dan memakan dadanya dengan buas hingga darah hitam bermunceratan di tanah. Gila, makhluk sekuat itu dihabisi tanpa ampun, pikirku. Tidak berhenti di situ. Pocong, raksasa, makhluk tanah dihabisi dengan begitu brutal seolah tubuh mereka hanya terbuat dari kapas.
Wes mbah, wes, teriakku, seolah tidak mendengarkan. Makhluk berwujud kakek tua itu tetap mengamuk sambil tertawa cekikikan sambil menggila, bahkan tak luput wajah Kang Asep tersapu oleh cakaran kakek itu. Aku semakin khawatir. Kakek itu berlari menuju Pakus. Sial, maksudku menyelamatkan diri malah memanggil masalah baru, gerutuku. Aku berlari sebisaku dengan luka di sekujur tubuhku. Makhluk itu semakin dekat, mencoba menyerang Pakus namun mendadak berhenti. Kulo dudu mung saya panjenengan, saya bukan musuhmu mbah. Mendadak Pakus berbahasa Jawa. Kakek itu seolah memandang sosok di belakang Pakus dan kembali ke arahku. Aku segera menarik kembali keris pusaka ke dalam sukmaku dan sosok kakek itu perlahan menghilang. Yang aku lawan itu bukan empunya. Jangan melawan kalau kamu belum siap. Tapi siapa saja yang berani menyakiti keturunanku harus berurusan dengan saya. Makhluk itu menatap Kang Asep dan menghilang bersama rintikan hujan yang berhenti bersamaan. Kita kembali dulu, ucap aku sembari membantuku berdiri. Tak terasa waktu sudah mendekati subuh. Kami keluar hutan dan berniat segera mencari pertolongan. Rasa nyeri merayap di seluruh tubuhku. Aku takut tidak mampu bertahan sampai pertolongan datang. Mas Danan, sekarang kujangnya sudah bisa dikembalikan, ucap Pakus tiba-tiba. Aku mengeluarkannya dari saku dan segera mengembalikannya ke Pakus. Saat pusaka itu berpindah tangan, mendadak pusaka itu retak dan pecah. Aku bingung dengan kejadian itu, tapi hal aneh terjadi. Semua lukaku hilang. Lenganku kembali muncul. Ini maksudnya apa, Pak? Tanyaku ke Pakus. Kujang ini adalah pusaka pengganti raga. Dia menyimpan raga manusia tepat pada saat kujang ini diterima. Saat pusaka ini dilepas, dia akan mengembalikan raga seperti sedia kala dan akan hancur saat tugasnya selesai. Jelas Pakus. Gila. Aku tidak menyangka ada pusaka sehebat ini. Seandainya saja aku bisa memilikinya lagi. Terima kasih Pakus. Pantas saja Pakus membiarkan saya menghadapi makhluk itu sendirian, ucapku. Akhirnya aku kembali ke rumah Bude Ranti dan sedikit menceritakan tentang kejadian semalam. Beliau cukup kaget dan tidak menyangka kondisinya separah ini. Kalau ada banyak tumbal, harusnya ada pemilik yang memelihara makhluk itu, ucap Bu Ranti. Tapi siapa? Kita tidak bisa menuduh warga seenaknya, kecuali ada petunjuk. Ada dua makhluk yang mengumpulkan tumbal. Siluman ular yang sudah mati dan sesosok makhluk raksasa yang membuat Pakus kewalahan. Jelasku. Seperti butuh atau genderuwo? Tanya Bu Ranti. Bukan. Agak berbeda, saya sendiri tidak tahu itu makhluk apa, jawabku. Lelepah, tiba-tiba seorang anak kecil menyerobot pembicaraan kami. Itu Gio, seorang anak kelas 4 SD yang dititipkan oleh orang tuanya di sini untuk bersekolah. Apa? Lelepah? Kamu pernah lihat? Tanyaku ke Gio. Pernah, pas hujan di kebun belokan setelah tanjakan, setelah gerbang masuk perkampungan ini, jawabnya. Kamu gak ngarang kan Gi? Tanya Bu Ranti. Walau Bu Ranti tahu Gio bukan anak yang suka berbohong. Enggak Bu, makhluk itu menggigit entah apa yang mengeluarkan darah, jelasnya sambil terlihat menahan rasa takut. Jika ucapan Gio benar, kemungkinan yang digigit lelepah itu adalah tumbalnya. Dan tanah tempat makhluk itu mengeksekusi tumbalnya adalah pasti rumah sang pemilik ilmu. Mas Danan, kebun setelah tanjakan yang diceritakan Gio, bukannya itu rumah majikannya Kang Asep? Ucap Bu Ranti gelisah. Mira di rumah gak? Suara seorang anak memanggilku dari depan rumah. Iya Gas, kenapa? Jawabku. Itu Bagas satu-satunya teman seumuranku di kampung ini. Beberapa tahun setelah Belanda meninggalkan kampung ini, banyak warga yang memilih untuk meninggalkan kampung dan mencari kesejahteraan dari sebuah negara yang telah merdeka ini.
ke kebun karet yuk, ajak Bagas. Ayo, jawabku dengan semangat. Bu, aku main ke kebun karet dulu ya, pamitku pada ibu. Tanpa menunggu balasan dari ibu, aku berlari menghampiri Bagas dan segera berlari menuju kebun karet. Ini memang keseharianku, bermain di kebun karet dan kadang membantu ibu merawat kebun. Sekolah? Itu cuma untuk anak-anak juragan yang punya uang. Dan itu saja sangat jauh dari kampungku ini. Untuk mencapai kebun karet, kami harus keluar perkampungan dan melewati hutan jati. Barulah setelah itu kita mencapai perkebunan karet milik Pak Gumelar. Seorang pengusaha asal kampung kami juga. Rumput yang pendek dan sekumpulan pohon karet yang tersusun rapi selalu bisa memukauku. Selain aku bisa berlari-lari sepuasnya, kadang aku juga memainkan getah karet hasil sadapanku sendiri. Bagas, Mirah, hati-hati, jangan sampai jatuh, ucap seorang pria mengingatkan kami. Itu adalah Kang Wira, salah satu pekerja kebun ini. Iya Kang, jawabku sambil meneruskan permainan. Aduh, suara Bagas memecah konsentrasiku. Mirah, tolong! Aku berlari menghampiri Bagas dan mendapatkan dia terperosok di jurang kecil di pinggir perkebunan. Segera aku mencari galah untuk membantu Bagas keluar dari jurang itu. Memang sedikit lama, tapi akhirnya Bagas bisa naik dengan selamat. Tapi tanpa terasa, langit mulai memerah, menandakan sedikit lagi akan semakin gelap. Kami pun bersiap untuk pulang. Kamu sih Gas, pakai jatuh segala, kemalaman kan? Keluhku. Maaf, nggak sengaja kok itu. Tenang aja, aku tetap hafal jalan kok, walau gelap, jawabnya. Untuk pulang ke rumah, kami harus melewati hutan jati sejauh beberapa kilometer. Ini juga jalur yang digunakan oleh pekerja saat akan kembali ke kampung. Di tengah hutan itu juga telah disediakan rumah singgah untuk para pekerja, untuk sekedar istirahat atau menginap. Hari semakin gelap, suasana tidak lagi menyenangkan seperti tadi siang. Suara hewan-hewan malam mulai terdengar dan membuatku ketakutan. Gas, tungguin, serem nih, keluhku. Tenang, habis dari sini ada pohon jati besar. Gak jauh dari situ nanti ada rumah singgah. Di sana pasti ramai, cerita Bagas. Aku menurut saja, semoga benar apa kata Bagas. Kami semakin masuk ke tengah hutan, semak-semak tinggi mulai mengganggu jalan kami. Namun, perkataan Bagas benar. Ada sebuah rumah di sana. Sebuah nyala lampu Petromax menerangi teras rumah itu. Kuharap ada orang di sana. Kami menaiki teras dan mengetuk pintu. Punten, teriak Bagas. Namun hanya suara angin malam yang berhembus yang terdengar. Punten, aku pun ikut berteriak. Namun tak ada gunanya. Sepertinya sudah tak ada orang lagi di rumah ini. Angin dingin tiba-tiba bertiup, dan aku tak lagi mendengar suara hewan-hewan malam. Nyala api Petromax di teras mendadak menghilang, dan aku mulai merasa tidak nyaman. Ini ada yang tidak beres, pikirku. Aku menoleh ke arah hutan. Setiap gerakan ranting-ranting di hutan membuatku semakin ketakutan. Mirah, itu apa? Ucap Bagas dengan suara yang gemetar. Sesosok tangan dengan daging yang sudah tidak utuh mencoba keluar dari dalam tanah tak jauh dari tempat kami berdiri. Sontak aku menangis jadi-jadinya. Tidak hanya satu. Tangan itu muncul semakin banyak dari dalam tanah dan mulai mengangkat tubuhnya. Aku tak lagi berani menoleh. Yang aku ingat, makhluk-makhluk itu tidak memiliki wajah yang utuh lagi. Hanya tengkorak dan sedikit daging dan kulit tersisa di wajah dan tubuhnya. Aroma busuk yang menyengat muncul dari makhluk-makhluk ini. Lari Gas, lari! Teriakku sambil menangis. Kemana? Mayat hidup itu udah ada di sekeliling rumah ini, jawabnya. Aku melihat cahaya redup dari dalam rumah. Spontan, aku mendorong pintu rumah dan ternyata tidak terkunci. Segera kami berlari masuk
menutup, dan mengunci pintu dari dalam. Apa yang terjadi? Kami berada di sebuah rumah di tengah hutan, dengan puluhan mayat hidup mengelilinginya. Semoga ini cuma mimpi. Gimana, Mir? Aku takut, ucap Bagas. Aku mengintip dari jendela. Tidak ada satupun makhluk itu yang mendekat ke dalam rumah. Tidak ada yang mendekat, Gas. Semoga di sini aman, ucapku sambil terisak. Hampir 1 jam kami menunggu. Yang ada hanya keheningan dan isak tangis kami yang hampir reda. Brak! Tiba-tiba seperti ada suara pintu yang dipukul dengan keras. Sontak kami kaget dan lari ke dalam. Aku yakin makhluk yang mencoba menerobos rumah bukanlah salah satu dari mayat hidup tadi, karena tidak ada yang sebesar itu di antara mereka. Kami berlari ke dalam, mencoba mencari tempat yang aman dari jangkauan makhluk-makhluk di luar sana. Aku teringat nyala lampu redup yang terlihat dari luar. Tadi ada nyala lampu gas. Coba cari, perintahku ke Bagas. Di sana, Mir, teriak Bagas sambil menunjuk ke sebuah ruangan dengan nyala lampu yang redup. Aku segera berlari ke sana, berharap akan ada seseorang di sana. Sak! Aku mendengar suara dari belakang. Bagas tidak mengikutiku. Mira! Teriak Bagas. Bagas terjatuh, sesuatu menyeretnya ke belakang. Aku mengejarnya. Namun sebelum aku sampai, aku terhenti. Kakiku bergetar lemas. Sesosok makhluk dengan rambut panjang menutupi seluruh tubuh. Darah yang hampir tak berhenti mengalir dari matanya, menggenggam erat kaki Bagas dan menahan tubuhnya. Lari, Mira! Teriak Bagas. Tapi, jawabku ragu. Lari, cari pertolongan! Teriak Bagas yang terdengar menahan tangisannya. Aku berusaha keras mengangkat kakiku, menyeretnya sekuat tenaga untuk ke sumber cahaya itu. Ruangan itu seolah menyambutku. Aku berlari memasuki ruangan. Ternyata cahaya itu berasal dari 3 buah lilin. Aku mendekat. Namun ada yang aneh di sini. Tidak cuma lilin, ada juga bunga-bunga sesajen dan kemenyan yang sudah dibakar. Aku bingung dan mencoba keluar lagi. Namun sebelum sempat menoleh, pintu tertutup dengan sendirinya. Sesosok bayangan bergerak. Ada orang di belakangku. Sebuah kekuatan besar menahan tubuhku untuk menoleh. Tak satu pun bagian tubuhku dapat digerakkan. Aku merasa lemas. Sebuah perkataan terdengar sebelum aku kehilangan kesadaran. Hapunten, ia mengrupikan pengorbanan anu kuring janji. Tetesan air yang jatuh di wajahku membangkitkan kesadaranku. Aku mencoba mengenali di mana aku saat ini. Hanya hutan dengan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini. Wah! Terdengar suara raungan mendekat. Aku tak mampu menahan air mataku. Aku meraba ke sekitar. Ada tangan seseorang. Aku meraihnya, berharap dia menjelaskan di mana aku saat ini. Tolong, ucapku sambil menarik orang di sampingku. Namun bukan seseorang yang terbangun, melainkan sebuah tangan yang telah terlepas dari tubuhnya. Aku menangis jadi-jadinya. Suara makhluk itu pun semakin mendekat. Aku mencoba berdiri. Namun makhluk itu berhasil menemukanku. Besar. Tangannya menggenggam tubuh-tubuh manusia yang tidak utuh. Seluruh tubuhnya penuh darah yang kurasa berasal dari tubuh-tubuh yang berserakan di sini. Tolong, Bagas, Ibu, teriakku sambil berlari sekuat tenaga. Namun makhluk itu terlalu cepat. Sapuan tangannya menghentikan kakiku hingga aku harus menyeretnya untuk terus berlari. Apa sudah tidak ada harapan lagi? Pikirku. Wajah dengan penuh darah, dengan bola mata yang menggantung berhenti tepat di depan wajahku. Tangan besar berayu dan aku tahu itu bermaksud mencabik-cabik tubuhku. Namun sebelum itu terjadi, sesosok makhluk lain muncul di hadapanku, menahan tangan makhluk besar itu dan menutupi tubuhku. Hei, aku tahu makhluk itu. Sesosok makhluk dengan rambut panjang menutupi seluruh tubuh dan darah yang hampir tak berhenti mengalir dari matanya itu makhluk yang menahan Bagas tadi. Lari, lari, ucap makhluk itu dengan suara yang mencekam. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yang bisa ku coba hanya berlari,
berlari dan berlari. Namun kali ini tidak hanya pohon hitam yang ada di sekitarku. Sebuah pohon beringin besar seolah memanggilku ke sana. Aku berlari menuju tempat itu. Namun dari belakang terdengar suara ranting-ranting yang tersapu benda besar. Kurasa makhluk tadi tidak bisa menahan raksasa ini. Tak perlu menunggu lama. Tangan makhluk itu berhasil mencapai tubuhku. Namun aku terus berlari hingga akhirnya aku melihat tubuhku mencapai bayangan pohon beringin itu. Benar, makhluk itu tidak mengejarku lagi. Dia hanya melihatku tanpa berani mendekat, bahkan hanya untuk kebayangan pohon ini. Seolah kecewa, makhluk itu berteriak, mengamuk, dan mencabik-cabik potongan-potongan tubuh yang masih digenggamnya. Cukup lama, sampai akhirnya makhluk itu meninggalkan pohon beringin ini. Aku mencoba kembali berjalan sekedar ingin bersandar di bawah pohon ini, namun ada yang aneh. Aku berjalan, tapi mengapa seolah aku tidak berpindah tempat dan mengapa aku bisa melihat tubuhku sendiri tanpa kepala? Seperti itulah keadaanku saat berada di rumah yang sangat angker, Imalawang. Oh ya, hey, perkenalkan ya, aku Mirah. Ini desa Sukmaraya, sebuah perkampungan yang cukup padat dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun kampung ini. Aku suka dengan pohon beringin ini karena di dekatnya aku merasa nyaman seolah tidak akan ada bahaya selama aku ada di sini. Aku senang di sini. Sebuah sekolah dan asrama dibangun di sini. Jadi, aku bisa melihat anak-anak seumuranku bermain di sini, tapi hanya beberapa saja yang bertemu denganku dan tidak banyak yang bisa lama-lama bermain. Mungkin karena aku sedikit berbeda dengan mereka. Karena aku harus membawa kepalaku dengan tanganku agar tidak terjatuh. Apakah aku kesepian? Tidak juga. Ada seorang teman yang sering mengunjungiku. Dulu dia seumuran, tapi sekarang dia sudah lebih berumur dan terlihat cukup berkarisma dengan rambutnya yang mulai memutih. Nah, itu dia datang. Kenalin sahabat terbaikku, namanya Bagas Kuswara. Dan itulah bagian yang menceritakan tentang masa kecilnya Pak Kuswara dengan penghuni tempat angker tersebut, Mira. Bersambung ke part berikutnya, yaitu Perang Gaib. Terima kasih buat Dio karena sudah mengizinkan ceritanya untuk di-up di channel Fakta Sejarah. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.